Halo guys, perkenalkan nama saya Julius Banu Prayoga, NIM 120210026 dari Prodi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Apa itu pewarisan sifat? Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pola-pola hereditas. Yang pertama ada pautan gen atau gen linkage. Pautan gen atau gen linkage dapat terjadi antar gen. Ini ternyata disebabkan oleh letak gen-gen tersebut masih berada dalam kromosom yang sama. Lalu yang kedua ada pindah silang atau crossing over. Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekomendasi gen. Pola-pola hereditas yang ketiga yaitu gagal berpisah atau non-link junction. Terjadi ketika sel-sel mengalami pembelahan meiosis. Namun, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosomnya hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Yang keempat ada gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Terdapat dua macam gen letal yang perlu kamu ketahui, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Apa kalian tahu pencetus penurunan sifat? Penurunan sifat dicetuskan oleh Gregor Johann Mendel, yaitu ahli botani dan biarawan berkebangsaan Austria yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Penyelidikan sifat pewarisan dalam genetika dilakukan oleh Mendel dengan memanfaatkan kacang ercis. Hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi menjadi dua. Hukum Mendel yang pertama dikenal juga dengan hukum segresi yang menyatakan pada pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Selanjutnya, hukum Mendel II. Hukum Mendel II dikenal juga sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Menurut hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Hukum Mendel II ini dapat dijelaskan melalui persilangan hibrida, yaitu persilangan dengan dua sifat beda dengan dua alel berbeda. Persilangan dibagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan antar dua individu dari spesies yang sama dengan satu sifat beda. Berikut adalah contohnya, yaitu P1, M besar dikawinkan dengan M kecil dengan gamet M besar dan M kecil. F1-nya yaitu M besar M kecil, yaitu bunga warna merah. P2, M besar M kecil dikawinkan dengan M besar M kecil dengan gamet M besar M kecil dan M besar M kecil. Dengan F2 yaitu bunga warna merah dan bunga warna putih dengan perbandingan 3:1 dan rasionya M besar banding M besar M kecil banding M kecil yaitu 1:2:1. Lalu pada persilangan hibrid, yang berarti persilangan antar dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda, ya, dengan contoh P1 sama dengan B besar K besar dikawinkan dengan B kecil dan K kecil dengan gamet B besar K besar dan B kecil K kecil. Lalu didapatkan F1 yaitu B besar B kecil K besar K kecil atau kacang ercis biji bulat warna kuning. Dan P2 yaitu B besar B kecil K
K besar K kecil dikawinkan dengan B besar B kecil K besar K kecil. Didapatkan pada F2 diperoleh 4 kali 4 sama dengan 16 kombinasi, terdiri atas 4 macam fenotip, yaitu tanaman berbiji bulat kuning 9/16, berbiji bulat hijau 3/16, berbiji keriput kuning 3/16, dan berbiji keriput hijau 1/6 bagian. Jadi, pada persilangan hibrid dapat disimpulkan bahwa F2 diperoleh yang pertama A, jumlah kombinasinya adalah 16 macam, jumlah genotip ada 9 macam, jumlah fenotip ada 4 macam. Rasio perbandingan fenotip antara biji bulat kuning, biji bulat hijau, biji keriput kuning, biji keriput hijau adalah 9:3:3:1. Macam-macam bentuk dahi. Yang pertama adalah triangular, yaitu berbentuk segitiga. Yang kedua adalah rectangular, yaitu berbentuk persegi panjang. Lalu yang ketiga adalah M-shape atau berbentuk M, dan dapat dilihat juga berbentuk V. Lalu ada round type, yaitu dengan tipe bulat. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang garis rambut di atas dahi membentuk garis V atau tidak. Lobus telinga tidak melekat atau dominan, lalu melekat atau resesif. Bentuk rambut di atas dahi. Ayah berbentuk non-endospik dengan gamet W kecil, W kecil. Ibu non-endospik, gametnya W kecil dan W kecil. Untuk ayah dan ibu yaitu non-endospik dikawinkan dengan non-endospik, dihasilkan gamet W kecil dan W kecil dikawinkan dengan W kecil dan W kecil, mendapatkan genotip homozigot 100% dan fenotipnya non-endospik. Berikut adalah pohon silsilah keluarga saya dengan ayah memiliki gamet W kecil dan ibu W kecil, sehingga kakak pertama saya memiliki gamet W kecil, kakak kedua saya W kecil, dan saya pun W kecil atau non-endospik dengan genotip 100% dan fenotip non-endospik. Lalu bentuk lobus telinga. Ayah memiliki lobus telinga tidak melekat dengan gamet F besar, dan ibu tidak melekat F besar. Lalu gamet F besar dikawinkan dengan F besar menghasilkan genotip F besar yaitu homozigot 100% dan fenotip tidak melekat. Berikut adalah pohon silsilah keluarga saya, yaitu bentuk lobus telinga dengan ayah memiliki gamet F besar dan ibu F besar, dan kakak pertama saya memiliki gamet F besar, kakak kedua saya F besar, dan saya F besar yaitu tidak melekat dengan genotip homozigot 100% dan fenotipnya tidak melekat. Untuk kesimpulan bahwa genetik yang saya punya adalah W kecil, F besar dengan alel resesif dahi yaitu non-endospik dan alel lobus telinga tidak melekat atau bebas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.